Kata Nabi, kalau kau sudah masuk kubur, tidak ada pilihanmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau tobat, tidak bisa lagi kau ibadah. Tapi kata Nabi, ada 3 yang bisa terus mengalir deras meskipun kau sudah jadi jenazah di kuburmu. Itulah amal jariah. Apa amal jariah itu? 1, kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, bapak-bapak, halo Pak, anak sampean bisa enggak jadi tentara tidak pernah sekolah tentara? Bisa? Enggak mungkin. Ibu-ibu, bisa enggak anak sampean jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Enggak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak sampean jadi soleh dan soleha tanpa sekolah? Bisa. Bisa enggak anak sampean jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Itu artinya Allah lebih mudahkan anakmu jadi bermanfaat soleh dan soleha daripada jadi pejabat. Sayang 1000 sayang, kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris tapi tidak malu, tidak tahu ngaji. Ini orang-orang sekarang, hebat anaknya itu tetangga saya Ustaz. Kenapa hebat Pak? Masih kecil Ustaz, masih SD, lancar bahasa Inggris. Nggak hebat itu Pak, banyak yang begitu. Masa sih Ustaz banyak? Iya, coba kau ke Inggris. Masya Allah, anak-anak di sana bahasa Inggris semua ibu. Ibu, hei, bu, kalau ibu sampean wafat, siapa yang doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi bu. Dia dengar lah Pak Bupati istri saya ini. Ustadz, saya dengar kau ceramah, kalau meninggal istri, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal nanti Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia baik-baik. Saya bilang, kesini soal sayang. Kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita ibu? Anak. Ibu-ibu, mau tahu masa depanmu nanti di kubur? Bapak-bapak mau tahu masa depanmu di kubur nanti? Lihat anakmu sekarang. Almarhum orang tua Pak Jenderal bahagia. Kenapa? Punya anak bintang 3 bangun masjid. Banyak orang anaknya pejabat, tinggi sekolahnya, tapi siapa yang ngurus orang tuanya? Anak orang tuanya mau pergi jalan-jalan, sopir yang temani. Orang tuanya mau pergi jalan-jalan, pembantu yang dampingi. Orang tuanya mau pergi berobat, sopir yang temani. Nggak ada gunanya anakmu tinggi sekolah, tinggi jabatan kalau dia nggak tahu ngurus kamu. Ini gunanya anak-anak kita dididik. Percaya ibu pasti mati. Siapa yang doakan? Anak. Temanmu, coba lihat aja itu teman. Ibu bapak kan semua punya grup WhatsApp. Coba kalau kita meninggal, ada teman kita meninggal di grup WhatsApp. Jangankan baca Al-Fatihah, ketik doa saja dia tidak mau. Ada meninggal, ada baca Al-Fatihah, tidak, stiker dia kirim. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Al-Fatihah, stiker. Begitulah masa depan kita kalau tidak punya anak yang soleh dan soleha. Maka masjid ini hadir supaya anak-anak kita di sekitar masjid ini kirim ke masjid, ajarkan TK-TPA. Apa ibu tidak menunggu masa depan? Begitu ibu sudah arwah, begitu bapak sudah ajal menjemput, anak-anak ibu bapak yang doakan bahkan bangunkan masjid, dikasih nama orang tuanya nama masjid. Itu yang anak yang soleh dan soleha. Luar biasa Pak Jenderal ini, sudah Jenderal bintang 3, soleh lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, yang bisa mengalir terus-terus meskipun kita sudah dikubur. Apa itu? Sedekah. Sedekah. Ibu-ibu, ini yang di depan saya. Kalau ibu meninggal ini yang banyak emasnya, siapa yang pakai emasnya ibu? Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Dia tarik itu cincin. Ini saya waktu kita menikah. Dia tarik. Dia tarik lagi, kau punya gelang ini waktu kita umroh sayang, emas Dubai. Dia tarik lagi, kau punya kalung, bahkan gigi palsumu pun dia cabut. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Itu emas-emasmu, dia kasih itu janda. Dek, ini emas istri saya sudah mati. Kau pakailah. Daripada ibu emasnya dipakai istri kedua, mending sedekah.
Ada ndak orang bangkrut gara-gara sedekah? Dan itu orang pelit, Bu, tidak ada yang senang. Saya mau tanya, ibu-ibu, senang bupati yang pelit atau dermawan? Keras, senang bupati yang pelit atau dermawan? Oh, dermawan. Ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Sedekahlah, ya ibu, ibu, sedekah. Sedekah itu tidak mesti duit. Apa sedekahnya Pak Bupati? Kalau duit, berapa gajinya Pak Bupati? Apa sedekahnya Bupati? Beliau bikin perda yang membuat anak-anak muslim seperti sekarang ini ada perda untuk ngaji, untuk nyantuni pesantren-pesantren. Itulah sumbangan Bupati. Apa sumbangan anggota DPR? Bikinlah peraturan-peraturan yang membuat anak-anak di Blora ini gampang cari kerja. Apa sedekahnya polisi? Duit. Tidak. Berapa gajinya polisi? Apa sedekahnya polisi? Jadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Apa sedekahnya ibu-ibu? Jadilah istri yang baik kepada suami. Itu sedekah. Kalau ada rezeki, bawa nasi bungkus tiap Jumat ke masjid. Doa, ya Allah Jumat ini 5 bungkus, Jumat depan 10 bungkus ya Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan ibu-ibu, kalau mau suamimu setia, kamu terhindar suamimu dari perempuan jahat, sedekah dengan tolak balas sedekah. Bu, bangun sholat hajat tengah malam. Selesai sholat hajat berdoa, ya Allah ini ada duit saya 100.000. Saya sedekah ke anak yatim, tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa itu 100.000, tolak bala. Yang jadi masalah kalau suamimu juga bangun sholat tengah malam. Ya Allah capek sudah saya lihat suami istri saya. Ngomel aja kerjanya ya Allah. Ini ada duit saya tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan 100.000 ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana mau dikabulkan? Ya sedekah. Dan yang ketiga, amal yang mengalir terus menerus. Meskipun sudah kita alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Pembangunan yang bermanfaat. Pak Bupati sudah 5 tahun jadi bupati. Kalau ada bangunan yang dia bangun, beliau bangun bangunan, beliau bangun sesuatu infrastruktur. Selama infrastruktur itu dipakai, meskipun beliau sudah pensiun, meskipun bahkan sampai masuk kubur, amalnya masih dinikmati orang, maka amal jariah makin terus berjalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini ada masjid. Alhamdulillah ini masjid ini Pak, ramai jamaahnya. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Masjid mesti cantik. Ibu bapak, saya dari penghasilan YouTube sudah 3 masjid bikin. Sekarang ada masjid saya, namanya ibu saya bangun. Ada juga masjid saya bangun nama bapak saya. Masjid saya di Makassar sekarang ini dijadikan wisata religi. Kolam ikan di bawahnya. Orang datang sana anak-anak senang betul. Jembatannya kaca. Kadang-kala ada ibu-ibu takut menyeberang. Anak-anak biasa teriak takut dia. Kaca. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Ini kitab yang kamu baca. AC mantap. Karpet tiap tahun kita ganti. Imamnya penghafal Quran. Baru-baru juara 1 hafal Quran 30 juz. Di Sulawesi Selatan MTQ. Muadzinnya saya gaji layaknya pegawai negeri. Saya kasih imamnya motor dinas. Penceramanya mantap. Muadzinnya bagus. Bagaimana? Orang ramai Pak. Biasa kalau subuh, kalau mereka tahu saya ada di situ subuh, 2 kali dua etape karena penuh. Kalau Jumat lagi 30 menit azan sudah penuh, kau bakal di luar. Kenapa orang senang? Nyaman. Sekarang bagaimana masjid mau penuh? Yang azan orang tua sudah pensiun. Azannya bikin jengkel. Kata anak muda, itu lagi yang azan, itu lagi. Penceramanya mulai salam pertama sampai akhir neraka saja terus dia bahas. Kamu masuk neraka kayak dia panitia hari kiamat. Kau dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu keluar. Dia bilang anak muda tidak usah ke masjid bikin takut-takut. Karpetnya sudah 7 kali Muharram tidak pernah ganti.
Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Air macet-macet, toiletnya tidak ada airnya. Diumumkan saldo kas 70 juta. Air keran rusak. Dengar ini takmir masjid. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Kalau dia jadi saldo ngendap di bank, bapak akan ditanya nanti di akhirat. Jadikan dia keran air, jadikan dia AC, jadikan dia makan bersama ketika hari Jumat. Itu akan jadi amal jariah. Kalau kau simpan saja, amalnya orang tidak jalan. Jadikan masjid ini nyaman. Insya Allah rajin berjamaah. Dan kita juga kadang-kala milih imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Ini jadi imam panjang betul. Baru mau takbir terlalu banyak gayanya. Apa itu? Nak kau tinggal angkat selesai. Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Kita di belakang kan banyak. Ada rematik disiksa sama Pak Imam. Allah. Belum selesai Pak Imam, jatuh kepalanya. Naik lagi ke sen kembali. Belum selesai Pak Imam, nah jatuh lagi kembali kepala. Kata Nabi, ringkaskan bacaannya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang khusyuk bisa ikut. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Coba kalau imam baca Wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal, ayat 10 sampai 37. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak hafal. Mau ruku imam belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding. Pengumuman keadaan keuangan, saldo kas, pengeluaran, pemasukan. Belum selesai Pak Imam, kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Blora. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca, calon DPR RI. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua, tujuannya kenapa disuruh baca yang umumnya hafal? Kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Ada anak penghafal Quran, ini cerita wallahualam benar atau tidak. Pulang kampung disuruh tes hafalannya. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca hafalan yang hanya dia yang hafal, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres. Stres, hilang hafalan. Apa sambungannya ini ayat? Dia lupa betul. Apa sambungannya ini? Hening suasana dalam masjid. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, ya sudah kalau begitu Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi kejadian ini. Ini saya waktu kecil di kampung. Imam sujud lama sekali, tidak seperti biasanya. Penasaran, kok lama betul? Belum naik-naik, kok lama betul? Ada kawan saya diangkat kepalanya. Kaget semua, wih hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepalanya, baru kita lihat. Saya sengaja nak, malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ingat, dalam fikih sholat berjamaah, siapapun boleh jadi makmum. Tapi tidak boleh sembarang jadi imam. Kenapa? Salah saf, salah imam, kacau jamaah. Kalau makmum, orang gila boleh jadi makmum. Orang awam boleh jadi makmum. Belum balik boleh jadi makmum. Imam tidak boleh. Bulan 11, Blora akan pilih imam. Salah kamu memilih imam, kacau kamu punya kabupaten. Dan juga kalau jadi makmum, harus jangan kau ganggu jamaah yang lain. Ada tata caranya kalau kita jadi makmum. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan ganggu orang di sampingmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pengajian kita ada oleh-oleh kita bawa pulang. Mudah-mudahan pulang dari ceramah ini setidaknya doanya sudah mulai baik. Pulang dari ceramah ini, insya Allah mulai besok mulai rajin berjamaah di masjid. Semoga ada manfaat pesan khusus